Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Kusuma dengan NIM 240500863. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkaian sensor LDR, komparator, dan filter RC sebagai memenuhi tugas. Sensor cahaya banyak digunakan dalam sistem otomasi seperti lampu otomatis dan sistem keamanan. Salah satu sensor cahaya yang sederhana adalah LDR yang bekerja berdasarkan perubahan resistansi akibat intensitas cahaya. Namun, sinyal dari LDR masih berupa sinyal analog yang kurang stabil untuk diproses langsung. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian komparator untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, serta filter RC untuk mengurangi gangguan dan menstabilkan sinyal. Dengan menggabungkan LDR, komparator, dan filter RC, dapat dibuat sistem pendeteksi cahaya yang lebih akurat dan andal. Kali ini saya akan membahas fungsi serta cara kerja rangkaian tersebut sebagai dasar pemahaman sistem elektronika dan otomasi. Seterusnya ada tujuan penelitian ini. Yang pertama itu mengetahui prinsip kerja sensor LDR dalam mendeteksi intensitas cahaya. Yang kedua, memahami cara kerja rangkaian LDR, komparator, dan filter RC secara keseluruhan. Yang ketiga itu memahami fungsi komparator dalam mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, ini diagram bloknya ya teman-teman. Yang pertama itu ada cahaya atau lingkungan itu intensitas cahaya yang diterima LDR atau input fisiknya ya. Yang kedua itu ada LDR sebagai pembagi tegangan. Nah, ini dihubungkan sebagai bagian pembagi tegangan menghasilkan tegangan analog yang berubah sesuai intensitas cahaya. Yang ketiga itu ada filter RC atau low pass, di mana R dan C untuk meredam noise dan fluktuasi cepat. Yang keempat itu ada komparator, yaitu sebagai membandingkan V filter dengan tegangan referensi atau VREF, yaitu bisa dari potensiometer. Nah, itu menghasilkan output digital. Yang terakhir itu ada output digital. Nah, ini sinyal dapat langsung mengendalikan beban sederhana seperti LED, relay via driver atau masuk ke microcontroller microcontroller untuk logika lebih lanjut. Nah, ini ada rangkaian sensor LDR dan komparator ya, teman-teman. Oke, seterusnya itu ada pengertian sensor LDR. Ini adalah sensor cahaya yang nilai hambatannya berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Nah, LDR ini bekerja berdasarkan efek fotokonduktivitas. Nah, ketika ya cahaya mengenai bahan semikonduktor pada LDR, energi cahaya membuat elektron bergerak lebih bebas sehingga hambatan listrik menurun. Perubahan hambatan ini kemudian dapat diubah menjadi perubahan tegangan menggunakan rangkaian pembagi tegangan. Seterusnya ada komparator LM324. Itu adalah rangkaian pembanding tegangan yang menggunakan IC LM324, kuat OEP AMP, untuk membandingkan dua tegangan input. Meskipun LM324 pada dasarnya adalah operasional amplifier atau OP-AMP, IC ini dapat difungsikan sebagai komparator untuk menentukan apakah suatu tegangan lebih besar atau lebih kecil dari tegangan referensi. Ya, cara kerjanya itu input non-inverting itu plus, terus input inverting itu minus. Jika tegangan pada input lebih besar dari eh jika tegangan pada input plus lebih besar dari input minus, maka output akan berada pada kondisi high atau tinggi. Terus, jika tegangan pada input plus lebih kecil dari input minus, maka output akan berada pada kondisi low atau rendah. Itu kebalikannya ya teman-teman. Terus, ada rangkaian LDR dan komparator. Dua rangkaian ini menggunakan LDR sebagai sensor cahaya. OPMP-LM324 itu bekerja sebagai komparatornya. Terus output mengendalikan LED. Terus terdapat konfigurasi inverting dan non-inverting. Itu digunakan untuk pendeteksian cahaya atau tracking. Terus konfigurasi inverting. LDR ini terhubung ke input inverting atau minus. Terus output high saat LDR mendapatkan cahaya kuat. LDR menyala saat intensitas cahaya tinggi. Nah, output ini berlawanan arah perubahan sensor ya teman-teman. Terus sebaliknya, sekarang konfigurasi non-inverting. LDR-nya itu terhubung ke input non-inverting, yaitu plus. Rangkaian ini membanding menghasilkan output high saat LDR-nya gelap. LED menyala saat intensitas cahaya rendah. Nah, output ini searah dengan perubahan tegangan sensor. Sekarang output LED-nya. LED ini menjadi indikator kondisi cahaya. Terus nyala LED menandakan cahaya telah melebihi atau kurang dari set point.
Nah, sekarang rangkaian filter RC dan respon frekuensinya. Ini rangkaiannya ya teman-teman nih. Terus ada filter RC. RC ini digunakan untuk mengolah sinyal dan mengurangi noise. Nah, ini bersifat low pass filter atau LPF. Frekuensi cut off ditentukan oleh R dan C. FC sama dengan 1/2 pi RC. Rangkaian filter RC ini terdiri dari LPF, HPF, dan BPF. LPF ini melewatkan frekuensi rendah dan memblokir tinggi. Untuk HPF itu kebalikannya, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan memblokir rendah. Untuk BPF ini melewatkan frekuensi menengah. Frekuensi cut off ini ditentukan oleh R dan C. Yang pertama ada LPF atau low pass filter, yaitu konfigurasinya R2 dan sampai C1. FC sama dengan 318 Hz. Terus menghilangkan noise frekuensi tinggi. Nah, ini cocok untuk smoothing sinyal sensor ya, teman-teman. Untuk HPF atau high pass filter konfigurasinya C4 sampai R4. FC sama dengan 1,6 kHz. Nah, ini menghilangkan sinyal frekuensi rendah. Terus dipakai untuk ekstraksi komponen cepat. Untuk yang terakhir itu ada BPF, band pass filter. Menggunakan kombinasi RC bertingkat, terus memiliki dua cut off ya. Terus melewatkan frekuensi menengah. Nah, ini berguna untuk seleksi sinyal tertentu. Nah, ini analisis respon frekuensi buat plot. Nah, buat plot ini menunjukkan hubungan gain terhadap frekuensi. Nah, frekuensi rendah, sinyal diteruskan. Tapi jika frekuensi tinggi, sinyal akan dilemahkan. Cara kerja sistemnya yang pertama itu LDR mendeteksi cahaya, terus tegangan sensor dibandingkan oleh komparator. Nah, komparator ini menentukan logika output. LED menunjukkan kondisi cahaya. Yang terakhir, filter RC menganalisis sinyal berdasarkan frekuensi. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan percobaan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem mampu mendeteksi intensitas cahaya menggunakan dua rangkaian LDR secara efektif. OPAMP yang difungsikan sebagai komparator dapat menentukan kondisi LED dengan baik berdasarkan perbandingan tegangan input. Nah, penggunaan filter RC ini membantu dalam memahami respon frekuensi dan kestabilan sinyal rangkaian. Secara keseluruhan, rangkaian ini dapat diterapkan pada sistem monitoring, kendali, otomatis, dan sistem pencahayaan adaptif. Oke, sampai segini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.